kita bakalan ngobrol bareng bersama Pak Devi. Terima kasih sudah hadir pada kesempatan kali ini, Pak. Baik, sebelumnya saya mau nanya dulu nih, Pak. Bapak kan sekarang sedang bekerja di sebuah perusahaan. Nah, jabatan Bapak itu di perusahaan tersebut apa tuh, Pak? Ya, terima kasih. Di perusahaan saya menjabat sebagai manajer customer care. Di situ ada customer service-nya juga dan mengelola tim untuk melakukan atau mengelola semua permintaan dan keluhan customer. Bapak sebagai manajer customer care, pasti Bapak itu mempunyai tanggung jawab. Nah, tanggung jawab utama Bapak itu apa aja? Oke, kalau kita bicara tanggung jawab, berarti secara keseluruhan saya mengawasi jalannya satu proses penanganan permintaan customer, penanganan case dari beberapa customer, dan penanganan keluhan-keluhan yang nantinya datang juga dari customer, seperti SLA juga perlu kita SLA-nya juga kita perlu lakukan evaluasi, karena ketika akhir bulan itu pasti akan ada produktivitas terkait dengan SLA yang nantinya tercapai atau tidak, seperti itu ya. Ya, Bapak kan sebagai manajer di sebuah perusahaan, pasti Bapak juga sudah lama kan bekerja di perusahaan tersebut. Nah, pasti Bapak sudah tahu apa saja etika-etika yang berlaku di sebuah perusahaan. Nah, etika kerja di lingkungan industri itu apa aja, Pak? Iya, kalau kita bicara tentang etika, berarti kita bicara tentang kebijakan customer terkait dengan standarisasi dari etika perusahaan itu sendiri. Nah, yang pasti kalau terkait dengan posisi saya, yaitu di customer care, pastinya kita akan melakukan komunikasi yang baik dengan customer tentunya. Nah, itu dibutuhkan satu keterampilan dalam melakukan komunikasi baik cara verbal maupun tidak verbal. Jadi secara etikanya pun sopan santun terkait dengan komunikasi, dan juga karena ini bergerak di bidang arsip, makanya kita harus benar-benar memastikan bahwa dokumen yang diserahkan ke kami itu benar-benar dijaga kerahasiaannya, sehingga teman-teman dari tim juga harusnya bisa menjaga kerahasiaan itu, baik dari sosmed ataupun dari keluarga, sehingga customer juga akan nyaman terkait dengan dokumen yang diserahkan ke perusahaan. Oke, baik, Pak. Saya juga mau bertanya nih, Pak. Iya. Bapak sebagai seorang pemimpin, bagaimana seorang pemimpin di sebuah perusahaan industri mengambil keputusan penting untuk sebuah tim? Oke, baik. Memang secara kita tahu bahwa seorang pemimpin itu selain leadershipnya bagus dan juga pengambil keputusan. Terkait dengan pengambilan keputusan, tentunya dari saya sendiri pasti akan melakukan riset ataupun analisa terkait dengan datanya, kemudian juga diskusi dengan departemen lain, kemudian juga nanti ada resiko-resiko yang dihadapi dan mitigasinya, konsultasi dan diskusi itu yang akan menjadi satu keputusan yang harus saya ambil, sehingga membuat keputusan itu tepat dan benar gitu. Bapak sebagai seorang pemimpin pasti punya banyak tantangan ya. Nah, tantangannya itu dalam mengelola tim di suatu perusahaan apa aja, Pak? Iya, kalau kita bicara tantangan, tentunya kita bicara individual dengan proses yang ada ya.
Jadi individual itu ya terkait dengan pola pikir dari masing-masing tim. Bagaimana kita memberikan arahan sehingga standarisasi atau SOP yang kita punya itu dapat dijalankan oleh tim, dan tim sendiri harus benar-benar paham ya. Dan mereka juga ada beberapa tantangan juga mungkin terkait dengan komunikasi, karena di customer care sendiri kita akan bicara dengan customer bagaimana mereka punya karakter, customer itu sendiri karakter yang beraneka ragam, sehingga kita harus punya tingkat mental dan kesabaran yang tinggi untuk bisa menghadapi customer itu. Seperti itu sih ya. Oke, pertanyaan terakhir Pak. Ya. Terutama untuk saya sendiri, teman-teman saya dan juga masyarakat yang menonton video ini. Nah, Bapak, saya meminta motivasi kepada Bapak untuk saya sendiri, terus untuk teman-teman saya juga, masyarakat yang menonton. Kira-kira apa tuh Pak motivasi Bapak? Ya, kalau saya lihat di sini kan kalian ini kan sebagai mahasiswa, yaitu generasi penerus dari yang senior. Jadi kalau kita sebagai mahasiswa di situ kita menimba ilmu dan membuat satu pengalaman. Nah, disitulah bagaimana awalnya kita mempunyai karakter yang benar-benar terbentuk. Contoh seperti disiplin, ya. Kemudian juga benar-benar melakukan pekerjaan yang jujur tanpa ada manipulasi data dan lain-lain. Makanya dari awal saya pun memotivasi dari teman-teman yang mahasiswa itu dari awal kita harus bisa belajar disiplin, ya, kemudian juga jujur, dan juga satu hal lagi adalah mental, karena ketika kita bicara mengenai akademis itu akan berbeda ketika nanti kita bekerja, karena kalau bekerja itu sendiri kita benar-benar langsung terjun ke lapangan dan terjun ke masyarakat, tentunya berhadapan dengan beberapa segi beberapa pandangan-pandangan dari perusahaan, dari masyarakat dan lain-lain. Makanya kita perlu membentuk satu mental yang kuat, dan juga benar-benar mental itu dijaga supaya ketika kita ditempa satu masalah, ketika kita ditempa suatu persoalan, semua itu adalah mental yang harus kita kuatkan, karena bagaimanapun juga tanggung jawab kita adalah benar-benar mempunyai tujuan yang baik di perusahaan tersebut, sehingga ya tadi mental, disiplin, kemudian juga kejujuran itu yang harus benar-benar dimiliki oleh mahasiswa ketika nanti kita akan masuk ke dalam dunia pekerjaan kita itu sendiri. Dan satu hal lagi, ya tentunya kita harus sebagai manusia yang beragama dan harus taat beribadah gitu. Terima kasih. Baik, itu saja pertemuan pada kali ini. Mungkin lain kali kita dapat bertemu lagi dengan Pak Devi. Terima kasih kembali ya Pak ya sudah Sama-sama hadir pada kesempatan kali ini. Iya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Forget about where we are.